Halo, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi di acara Charm Life kali ini. Hari ini kita akan mengangkat tema Charm berbagi terjemahan living books gratis untuk semua. Kok bisa? Ya, ini jadi pertanyaan juga ya, kok bisa? Dan memang kami hari ini senang sekali ingin mengajak teman-teman semua menyelami lebih banyak lagi tentang living book, tentang penerjemahan living book, dan mengapa kami punya kerinduan untuk membagikan ini buat teman-teman semua. Oke. Saya tidak akan berbicara sendiri di sini. Perkenalkan, saya Arum Wulandari, biasa dipanggil Arum. Hari ini kita akan ngobrol dengan 5 orang teman saya, 4 ibu super dan 1 bapak super juga, yang akan menceritakan pengalaman mereka masing-masing tentang penerjemahan buku. Dan bapak ini ngapain ya? Apakah beliau ikut penerjemahan buku atau bukan? Atau ada proyek yang lain? Kita akan membicarakan tentang hal tersebut. Dan pertama-tama, sebelum saya cerita banyak, saya ingin perkenalkan 1 orang teman saya yang akan sharing tentang pengalaman beliau menjalani homeschooling Charlotte Mason yang katanya harus pakai living book yang terbaik. Apa yang beliau hadapi waktu pertama terjun dan mendapati kondisi living books, keberadaan living books di Indonesia. Oke. Kakak ini bernama Rini Damayanti.
biasa dipanggil Ririn. Beliau punya 2 orang anak. Yang satu adalah Kais, satu lagi mungkin lebih lengkapnya kita akan lihat di video berikut ini. Ada sepeda motor antik dibawa Paman Heru. Halo, kamu gadis cantik, bolehkah aku tahu namamu? Di bawah kepemimpinannya yang santai dan penuh senyum, tapi tetap berkarisma, Charm menjadi komunitas yang cukup besar. Anggotanya banyak banget, hampir di seluruh dunia. Enggak sih, di seluruh Indonesia deh, dari Sabang sampai Papua. Kalau ngomongin ibu yang satu ini, Arum Wulandari, nggak ada habisnya. Dia punya banyak talenta. Mulai dari jagoan nyanyi, jago bermusik, jago apa lagi ya? Jago makan juga. Dan yang pasti jago ngerayu suaminya buat dibeliin alat masak yang ciamik untuk membantu sekeluarga masak-masak. Jadi nggak perlu repot ya. Walaupun harganya mahal, akhirnya luluh juga hati suami. Cihuy! Tapi yang pasti Arum itu jago banget ngumpulin orang untuk melakukan hal sama-sama yang bermanfaat buat banyak orang. Salah satunya adalah ngajakin orang bareng-bareng berjamaah buat nerjemahin buku-buku bermutu, buku-buku living, pustaka hidup untuk bisa dibaca dan diakses oleh semua ibu homeschooler, bapak homeschooler, keluarga homeschooler, dan oleh siapapun yang emang pingin baca buku yang seru. Arum itu seru banget untuk diajak kegiatan-kegiatan yang fun, tapi juga seru kalau diajak berefleksi. Kalau ingat ibu yang satu ini, tentunya jadi ingat makanan beku alias frozen food. Karena ibu yang satu ini dengan ciamik menyediakan berbagai macam makanan beku untuk dijual kepada konsumen yang kece-kece yang membutuhkan bahan-bahan makanan yang siap saji untuk keluarga tercinta. Ririn juga dikenal sebagai ibu yang sangat social media savvy, jago banget bikin reels cakep-cakep untuk Charm untuk acara-acaranya. Jadi kalau nemu reels kece-kece, itu juga salah satunya bantuan Ibu Ririn untuk membuatnya. Ririn pastinya adalah teman diskusi yang seru dan juga teman refleksi yang ciamik. Kalau curhat-curhatan sama beliau, kayaknya serasa dunia damai dan syahdu. Iya, aduh, mau mengenalkan Ririn, ternyata aku dikenalkan juga ya, pakai dibilang ngerayu-ngerayu suami segala, ya ampun, disebarkan secara nasional. Terima kasih ya Mbak Ririn ini. Mbak Ririn, bisa ya boleh siap-siap buka mic-nya ya Mbak Ririn ya. Ini Mbak Ririn, selamat datang di acara Charm Life ini. Pertama kali Mbak Ririn di sini ya. Iya, Mbak Ririn, boleh nih ceritakin. Tadi kan aku udah bilang nih bagaimana waktu pertama kali Mbak Ririn nyemplung ke dunia pendidikan Charlotte Mason, mau menyiapkan pelajaran terstruktur akademis buat anak, terus mendapati kondisi living book di Indonesia yang dihadapi saat ini. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Arum. Proses itu mungkin dimulai sekitar 1,5 tahun lalu ketika saya memulai homeschooling bersama anak-anak saya. Pada saat itu, ini ya, excitement memilih buku pada saat menyusun jadwal akademis. Jadi kurikulumnya dibentuk, disusun, dan biasalah ya euforia dari yang sebelumnya bukunya udah given dari sekolah, tiba-tiba mendapat keleluasaan memilih buku yang sangat seru-seru, sangat menarik, dan sangat beragam.
Sehingga dari semua itu sempat lapar mata, akhirnya disusunlah ya, disusunlah dapat oke, mau menentukan pelajarannya ini gitu. Dan pada saat itu memang hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris yang buku-buku yang dipilih, karena memang ya seseru dan semenarik itu, dan sayangnya untuk yang beberapa subjek seperti science misalnya itu memang tidak selengkap ya. Saya lebih suka dengan pilihan buku yang ada masih ada dalam bahasa Inggris gitu. Walaupun anak-anak saya bukan penutur bahasa Inggris, waktu itu pede mendapat insight dari salah seorang praktisi yang menyebutkan bahwa dia pun memberikan apa namanya akademis tetap dibacakan bahasa Inggris walaupun anaknya bukan. Jadi katanya jangan merasa, jangan mengunderestimate kemampuan anak. Memang mereka mengerti itu kok, dan itu malah bisa kemampuan barisnya gitu. Nah, apalagi saya yang sudah telanjur dengan buku-bukunya yang seru itu ya, sesi akademis. Yang terjadi adalah anaknya jangankan narasi, menikmatinya saja enggak. Bahkan anak saya sempat menolak buku-buku yang bahasa Inggris itu. Saya ada beberapa yang bahasa Indonesia. Case itu tidak terjadi pada buku-buku living book yang berbahasa Indonesia. Saya karena saya sempat refleksi, saya membayangkan kalau saya nonton drakor aja lah ya, yang nggak ada subtitlenya itu kan sedih ya, nggak ngerti ini ngomongin apa gitu. Terus saya membayangkan anak saya mendengarkan sesuatu yang dibaca dia nggak ngerti isinya. Kalau drakor visualnya masih enak lah, ini kan akhirnya oke lah, saya bisa memahami. Di situ saya putuskan untuk mencoba menerjemahkan. Nah, menerjemahkan itu butuh waktu yang kecepatannya tidak bisa mengikuti kebutuhan materi akademik. Akhirnya saya tetap jalan dengan yang seadanya, semampu saya menerjemahkan dan mencoba meminta dari teman-teman yang sudah menerjemahkan. Tetapi karena ada perbedaan pilihan buku akademis yang dipilih, akhirnya ya tetap ada beberapa bisa diberikan. Apa yang seadanya ini dulu, dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan saya saat itu. Sambil tetap yakin nanti kalau kebutuhan saya meningkat pasti akan dikasih jalan. Nah, dari situ mulai kita saling menikmati proses akademis. Bahkan anak saya pun dia tidak sabar untuk mengetahui lagi dong Bun gitu. Jadi mereka dari situ kan jadi ketahuan kalau mereka menikmati buku-buku itu sama seperti saya gitu. Nah, setelah itu Mbak Arum menyampaikan gagasan untuk akan membuat gerakan untuk terjemahkan buku-buku living book. Wah, ini seperti doa saya yang terjawab selama ini gitu. Apalagi ada wacana untuk membagikan hasil terjemahan ini kepada khalayak. Luas lagi kepada orang banyak gitu. Jadi ya bersekali sih dengan ini semua. Itu Mbak Arum. Oke. Oke, makasih banget Mbak Ririn. Maaf, koneksinya kita berdua kurang bagus nih. Mohon maaf teman-teman semua ya. Semoga beberapa saat lagi kondisi internet kami akan semakin baik. Tapi tadi kita dapat ya beritanya insight-nya dari cerita Mbak Ririn bahwa sebagai waktu kita mau supaya
mengerti living book berbahasa Inggris, mereka ada barrier bahasa yang itu membuat mereka mencerna informasi dari buku itu tidak sebagus itu. Dan Mbak Ririn berusaha menerjemahkan, tetapi Mbak Ririn bisa bayangkan nggak kalau Mbak Ririn harus menerjemahkan semua buku kebutuhan untuk anak-anak Mbak Ririn sendirian, Mbak? Aduh, nggak kebayang. Nggak kebayang. Saya punya 2 anak kan ya yang akademis. Yang nomor 1 yang 12 tahun tuh sebenarnya dia sudah bisa sebagian tetap pakai buku bahasa Inggris gitu ya. Tetapi untuk beberapa buku memang harus diterjemahkan. Nah, saya membayangkan satu anak saja yang nomor 2 yang 8 tahun itu aja saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Entah mungkin kemampuan bahasa Inggris saya yang mungkin terlalu pas-pasan sehingga kecepatan menerjemahkannya kurang atau gimana. Tetapi apa ya? Charlotte Mason itu kan dia memang ya kita harus memberikan banyak buku gitu, dan itu nggak sanggup deh kayaknya. Iya, nggak kebayang kalau sendirian ya. Tadi Mbak Ririn cerita, karena ada sebuah quote, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Mungkin pas di awal kita daripada ngumpul-ngumpulin temen gitu, ya udah gue kerjain aja sendiri, nggak usah sibuk koordinasi, rasanya cepet. Tapi seberapa jauh sih kita bisa berjalan gitu ya? Tenaga kita pasti habis, tapi kalau kita bareng-bareng mungkin kita bisa mencapai jauh. Nah, Mbak Ririn bilang yang susah itu buku sains. Itu terjemahkan buku sains kan, boleh diceritain Mbak, gimana sih living books, buku sains ini sehingga yang dari luar ini ya, yang tersedia, sehingga membuat Mbak Ririn merasa itu buku yang baik sekali. Ya, ini jadi menurut buku-buku yang ini sih. Harus membandingkan saya terima dulu yang saya pelajari dulu waktu sekolah gitu. Contohnya kalau yang ya Book of Nature gitu. Untuk CBON 1 yang itu tentang tanaman, saya membandingkannya dengan yang dulu waktu saya terima di sekolah, dan sepertinya yang sekarang gitu. Ketika kita ngomongin tanaman, kita pasti akan disuguhkan dengan seperti apa itu cangkok stem seperti itu, kemudian tiba-tiba klorofil. Jadi lebih apa ya, gambarannya itu tidak kemudian banyak berkutat dengan istilah. Sementara CBON ini itu semuanya dijelas detail, kemudian naratif untuk bahas bunga itu dia sampai 12 bab. Bayangkan. Bahas bunga sampai 12 bab ya, luar biasa. Kenapa? Ya luar biasa ya, cuman bahas bunga aja istilahnya, yang kalau pakai buku IPA biasa itu cuman ya 1 bab atau 2 bab selesai gitu ya. Di Child Book of Nature ini kita punya 12 bab hanya tentang bunga, belum jadi, tentang yang lain ya. Iya. Jadi apa, dan bunga saja ini dari penghargaannya, kemudian penghargaan kita terhadap bunga, kemudian baunya seperti apa, kemudian warnanya, bentuknya, macam gitu. Memberikan pelajaran itu kan membentuk karakter ya. Salah satunya kita mengharapkan anak-anak kita untuk bisa terbiasa melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, kemudian bisa memberikan penghargaan terhadap betapa Allah menciptakan sesuatu dengan luar biasa gitu. Nah, bagaimana hal itu bisa kita tumbuhkan dalam diri anak ketika kita sibuk memberikan hal-hal yang sifatnya fakta, kemudian istilah gitu. Tetapi kalau yang di buku CBON ini, anak-anak diberikan gambaran yang menyeluruh, yang detail, sehingga mereka mereka tidak perlu diberikan hafalan tentang padi itu adalah tanaman yang berkembang biakannya dengan biji, kencur dengan tunas, apa dengan apa. Tetapi mereka cukup dikasih tahu bahwa kamu
Bisa bayangkan nggak, dulu bunga awalnya bunga cuma satu, tiba-tiba besok ada dua, ada tumbuh lagi dari mana gitu. Kemudian hal-hal yang sifatnya memang memantik anak untuk mengamati, menyimpulkan sendiri, tidak hal yang sifatnya mendikte seperti ini gitu. Jadi ya seperti itu, sampai membahas tentang bagaimana kitab suci mengungkapkan hal tersebut gitu. Jadi holistik sekali. Ya, ya. Saya juga baca soalnya Child Book of Nature ya, ikut proofread juga dan baca itu yang bener-bener ya ampun gitu ya, untuk kita orang dewasa aja ya Mbak Ririn ya. Iya, kita lihat buku-buku itu benar-benar. Miss Mason pernah bilang jangan sampai anak karena membaca membuat dia tidak mau ke alam karena merasa dia sudah tahu. Dengan buku-buku ini tidak terjadi, karena pada saat anak membaca justru dia pada saat lihat ke alam dia relate, oh itu, oh bentuk bunga yang ini tuh begini, bentuk bunga yang ini itu seperti trompet misalnya, oh seperti kembang, seperti sepatu, journaling, nature walk, jadi buku-buku ini sangat baik sekali. Oke Mbak Rilin, terima kasih sekali buat sharingnya. Nah teman-teman, saya akan share screen, saya akan memperlihatkan ada apa aja sih literatur kisah alam untuk sekolah dasar yang sudah dijelaskan, yang sudah ditranslate sama Charm. Jadi kita punya seri Arabella Buckley, Wildlife in Woods and Fields, kemudian By Pond and River, Plant Life in Field and Garden. Lalu kita juga punya Parables from Nature, Secret of the Woods. Kelima buku ini sifatnya lebih seperti kisah alam, menceritakan alam itu seperti apa, membuat anak menikmati, ada kebijaksanaan yang didapat dari alam, dan membuat anak lebih mencintai alam lah ya. Tetapi banyak orang yang bilang, ini cukup nggak sih buat anak? Kadang-kadang kan kita masih suka bandingin sama anak belajar sekolah gitu ya. Nah, sebetulnya step-step langkahnya memang gentle sekali seperti Mbak Ririn bilang tadi ya, nggak langsung ngomongin bagian-bagian tanaman namanya apa, tetapi diajak untuk menikmati, mengamati. Di kelas yang lebih tinggi, ini kelas 2 sih udah mulai, masuklah anak-anak dengan pendidikan sains yang lain. The Burgess Animal Book, banyak yang bertanya Burgess Animal Book ini bukan apaan sih, kayak cerita aja, dan hewan-hewannya itu di luar negeri, bukan di kita gitu. Kalau yang saya nikmati waktu baca ini adalah dia bukan sekedar cerita, ini tuh sebenarnya buku tentang zoologi ya, melihat perilaku hewan seperti apa, bagian-bagian hewan apa, dan ketika kita membacanya dengan teliti itu adalah perkenalan kepada taksonomi mamalia, dan namanya juga taksonomi yang namanya di seluruh dunia ini berelasi ya, semua hewan di dunia ini kan berada dalam taksonomi yang saling berkorelasi satu sama lain. Nah, setelah baca buku ini, anak-anak keluar, mereka bisa melihat hewan-hewan mamalia kecil itu termasuk dalam kelompok apa yang ada di Indonesia yang mereka dapatkan sehari-hari atau waktu mereka pergi ke kebun binatang. Jadi saya sendiri sih tidak merasa takut pakai buku dari luar, hewannya tidak ada di sini. Banyak juga hewan yang ada di sini yang nggak pernah kita lihat gitu ya, kalau nggak kita pergi ke kebun binatang. Tapi dengan ini, anak jadi bisa belajar lebih banyak lagi tentang kehidupannya dan tentang taksonominya. Kemudian lebih jauh lagi ada Storybook of Science, itu dia cerita tentang zoologi ada, fisika ada juga di sini, cukup lengkap lah ini ya, ini dipakai untuk anak kelas 3. Kemudian Miss Mason bilang anak harus terkorelasi dengan banyak hal, termasuk juga dengan bumi tempat dia tinggal. Nah ini Madam How and Lady Why adalah buku tentang ilmu bumi, mungkin nanti teman saya yang lain akan cerita. Lalu dia harus diperkenalkan dengan para penemu-penemu, bagaimana mereka berproses menemukan sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip alam, bagaimana kerja keras mereka, prosesnya, dan benda-benda yang ada di sekitar kita, prinsip kerjanya seperti apa, itu dijelaskan dengan sangat bagus sekali dalam buku Great Inventors and Their Invention. Nah, ini adalah buku sains yang lain untuk anak sekolah dasar. Ini yang tadi diceritakan sama Mbak Ririn. Dia cerita tentang The Child's Book of Nature yang diterjemahkan oleh Mbak Ririn, buku 1 tentang tanaman. Jadi itu mengupas sangat dalam. Bayangkan, anak-anak akan belajar 1 tahun
khusus tentang tanaman ini. Jadi betapa akan kayanya pengetahuan mereka tentang tentang tanaman. Child Book of Nature yang kedua ini bercerita tentang hewan, nanti Ika akan cerita ini, betapa bagusnya juga buku ini. Kemudian Child Book of Nature yang ketiga itu belajar tentang fisika. Jadi teman-teman jangan takut nanti kok ini lagi, alam lagi, terus pengetahuan fisika dan lain-lainnya gimana? Oh, buku ini bagus sekali, buku yang ketiga, dan itu memang dipelajari di tahun ke-6. Dan fisikanya itu menakjubkan sekali, kayak dia cerita tentang cahaya, bukan dia cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, tidak sekedar seperti itu ya. Tapi ilmu tentang cahaya, betapa indahnya cahaya, kenapa bisa sampai ke mata kita, bagaimana itu punya kekuatan lukis yang luar biasa sehingga membuat kita bisa melihat segala sesuatu dengan orang lain dari sudut pandang yang berbeda, bisa melihat sesuatu yang berbeda lagi. Oke, saya hanya bisa bilang buku ini luar biasa, dan ini ketiga buku ini sudah kami terjemahkan. Jadi teman-teman akan bisa pakai ini nanti. Yeah. Okay. Run. Okay, let's go. 넌 현 100m 우리 자리 학교 끝나면 회사 갈래 지금 바로 다 갈게 제발 집엔 보내지 마세요 같은 게 나의 꿈꿔 멍청이질 않은데 I don't wanna go back again Let's go 10년을 wait from the bottom I got you back 우린 좀 빠른 Let's have a make sure that we got us And tell me what you wanna want If you live fast, let us die young 어느새 에너지 Make it move left and right 그게 누구든지 Make it move left and right 보면 발이 우리가 설린 It's good, are you ready? Okay, let's go Run, bulletproof, run, yeah you got it, run bulletproof, run, yeah you got it, run bulletproof, run, yeah you got it, run bulletproof, okay, let's go. 내가 말했어, 너 운동에 비가 새던 작업 실었어. 강수를 까면 신사랑이나 하면 다시 맺던 그 말 성공하면 나를 잊었어. 방탄의 성공 이유나 너무 나도 잠시 어디서 우리들이 모두 세빠지게 달린 거지 뭐라던 달린 거지 답은 여기서. We all got that, 지쳐 got that, good news got that, Wu-Tang got that. You say you hot, I'm in, you not. 뛰는 놈, yeah 나는 높게 달리는 바타. Let's go. Wait, we from the bottom. I got you back. 우린 좀 빠른. You said make, how we got us. Tell me what you wanna. If you live fast, let us die young. 어느새 에너지, make it move left and right. 그게 누구든지, make it move left and right. 두면 발이 우리가 설린 It's good, are you ready? Let's go. Run bulletproof, run, yeah you gotta run. Run bulletproof, run, yeah you gotta run. Run bulletproof, run, yeah you gotta run. Run bulletproof, run. 무식한 믿음으로 강단된 다리로 That's how we do it all. 그렇게 증명했어 너도 좋아지도 100만 다리로 집에 네 도생 남들이 도생 용기없는 도생 결국이 모든 소생 Get ready 앞으로 더 Go get it 달리자 If you live fast let us die young 어느새 에너지 Make